Penutup kita akan lihat ya review dari keseluruhan yang sudah kita paparkan dari pagi sampai siang hari ini. Itu sebenarnya adalah formula untuk kita dipersiapkan menjadi guru sekolah minggu yang bisa menggunakan AI dengan bijaksana. Kenapa kami sangat perlu melakukan hal ini ya? Karena biasanya di mana-mana ketika kami melakukan roadshow atau seminar dan sebagainya, kami akan membuka presentasi kami dengan ini ya. Ya, dengan ini. Oke, sorry, ini tidak bisa. AI is dangerous ya. AI itu berbahaya. Ini gambarnya serem. Tadi saya minta ChatGPT buatkan gambar. AI is dangerous ya. Lalu di situ ada kata waspadalah, hati-hatilah. AI is dangerous ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua. Kita sudah lihat ya, kalau saat ini kita lihat terlalu banyak bahaya yang sudah ditimbulkan oleh AI. Sekarang tugasnya di tangan kita. Bagaimana tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulia, bagaimana kita membawa AI ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kita pakai utamanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu sangat penting ya, sangat penting sekali kita sebagai guru sekolah minggu punya pilar-pilar untuk kita bisa cerdas AI. Cerdas menggunakan AI atau artificial intelligence ini. Kami formulasikan menjadi 4 pilar. Yang pertama itu adalah pilar pertama adalah literasi AI, lalu pilar kedua adalah skill AI atau prompting fokus, lalu pilar ketiga adalah literasi Alkitab, dan pilar keempat itu adalah learning AI atau konsep belajar yang baru dengan menggunakan tools dan cara-cara yang baru. Pilar yang pertama ya, itu literasi AI. Dari pagi sampai hari ini, sampai siang ini ya, pagi tadi kita sudah belajar tentang apa itu AI, bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu bisa memanfaatkan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita bicara sendiri tentang apa sih artinya AI for God itu ya. Itu kita sudah lihat dalam pilar pertama. Tetapi ada hal yang harus kita pastikan lagi. Bagaimana kita bisa punya literasi AI. Awalnya adalah bagaimana kita bisa punya kecerdasan digital, ya. Ketika era digital masuk ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh siapapun yang menggunakan teknologi digital, yaitu kecerdasan digital. Teori tentang kecerdasan digital ini sudah lama ada ya. Bagaimana tentang screen time manajemennya, tentang cyberbullying manajemen yang terjadi dalam dunia digital ya, digital empathy, digital footprints ya, privacy management, itu semua adalah kecerdasan digital yang harus dimiliki oleh siapapun ketika kita akan menggunakan alat-alat atau teknologi digital. Tanpa kecerdasan digital, kita bisa disesatkan ketika kita menggunakan teknologi digital ini. Nah, ini sebenarnya perlu sesi tersendiri ya untuk kita membahas tentang kecerdasan digital ini. Tapi ya Lembaga Sabda sudah melakukan beberapa seminar tentang ini ya. Nanti teman saya akan memberikan linknya ya di dalam live chat ya. Seminar-seminar tentang kecerdasan digital dari Lembaga Sabda. Tetapi kecerdasan digital yang dibuat ini adalah kecerdasan digital yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip universal atau prinsip-prinsip umum Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang kita perlukan sebagai orang percaya adalah Christian Digital Quotient. Bagaimana ya kecerdasan digital itu kita lihat dari kacamata Alkitab, kita lihat dari cara pandang kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulia juga tentang kacamata Alkitab. Bagaimana ketika kita melakukan mengawasi jejak-jejak digital di dalam ketika melakukan aktivitas digital kita lakukan dalam terang firman Tuhan ya. Lalu juga kita ketika membagikan informasi apapun ya, kita membagikan informasi itu dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagainya ya. Itu nanti bisa dilihat di dalam arsipnya di live.sabda.org tentang Christian Digital Quotient. Nah, sekarang kita memasuki pada era AI. Era AI kita punya kecerdasan yang lain lagi, yaitu literasi AI yang disebut dengan AI quotient. Itulah yang saat ini harus dipastikan dimiliki oleh guru-guru sekolah minggu ya. Kecerdasan AI ini ya, untuk kita bisa menggunakan AI secara sehat pada era AI ini harus didasarkan kepada prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga ketika kita menggunakan AI ya dengan kecerdasan AI ini dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab ya, kita bisa melakukan atau mengerjakan atau memanfaatkan semua teknologi AI ini hanya untuk satu keinginan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Karena kecerdasan AI ini semua dibuat juga ya berdasarkan nilai-nilai moral universal ya. Jadi ketika
kita menggunakan AI ini, pastikan ya kecerdasan kita menggunakan AI juga bertambah. Salah satunya adalah dengan mengikuti seminar-seminar ya tentang AI, atau belajar lewat YouTube kah, atau membaca semua literasi terkait tentang AI, sehingga itu akan menolong kita meningkatkan skill kita untuk memanfaatkan AI dengan tujuan, dengan motivasi dan cara yang benar. Nah, ini adalah skill yang kedua, yaitu basic prompting. Ini adalah skill yang basic, yang sangat mendasar kalau kita mau menggunakan AI. Dan kami sangat berharap prinsip fokus ini jangan dilanggar, ya. Mungkin sangat mudah menggunakan AI ini, cuma nulis satu kata aja nanti dia menjadikan atau ada hasil lah ya. Tetapi itu tidak akan pernah maksimal. Jangan menjadikan AI ini seperti kalau kita pakai Google ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan jangan juga menjadikan AI ini kita tulis prompt yang sangat panjang sekaligus, kita berharap mendapatkan jawaban yang lengkap, bagus dalam sekali prompting. Tidak bisa ya. Karena bagaimanapun juga prinsip dari AI ini adalah conversation. Ya, kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal kalau kita bisa melakukan atau kita bisa belajar berbicara dengan AI secara efektif, yaitu menggunakan prinsip fokus. Format, objektif, konteks, user, usage, spacey, dan spesial. Dan kecerdasan kita atau kemampuan kita bisa menggunakan prompting dengan baik ketika kita sering berlatih. Kalau kita hanya sekali dua kali ya, dan tidak menggunakan dengan prinsip yang benar ya, hasilnya juga tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang kita mau. Ya, lalu yang sangat penting, yang ketiga, pilar ketiga itu adalah literasi Alkitab. Ya, kita tadi sudah belajar ya dari kacamata Alkitab dan juga tentang AI Square. Guru sekolah minggu pada era AI ini dasarnya adalah harus mampu membaca dan memahami Alkitab dengan baik supaya cerdas Alkitab dan akrab dengan firman Tuhan. Ini yang disebut dengan literasi Alkitab. Harus melek Alkitab, jangan sampai buta Alkitab, hanya tahu Alkitab karena mendengar. Kenapa banyak guru sekolah minggu yang salah mengajar ya? Salah mengajar karena apa? Hanya berdasarkan pendengaran ya. Tidak langsung melihat secara langsung, menggali atau melihat sendiri apa yang dikatakan Alkitab, karena hanya mendengar apa yang sudah dikatakan oleh guru sekolah minggu yang dahulu. Akhirnya banyak sekali terjadi salah kaprah dalam mengajarkan cerita di sekolah minggu karena kita tidak memahami atau tidak melek Alkitab. Oleh karena itu ya, sangat-sangat diharapkan kita meningkatkan ya keinginan kita untuk belajar Alkitab dengan cara yang benar. Ya, milikilah digital Christian worldview dan biblical perspektif yang benar ketika kita memanfaatkan AI untuk belajar firman Tuhan ya. Oleh karena itu ya, Lembaga Sabda tadi sangat menekankan, melihatlah teknologi, gunakanlah teknologi dari kacamata Alkitab ya. Teknologi itu adalah dari Tuhan, teknologi itu adalah alat saja yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kita. Tetapi ingat ya, teknologi itu tidak netral. Ya, teknologi itu kecenderungannya adalah sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga sama seperti Allah menebus kita, ya, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tangan orang percaya. Teknologi ini juga harus ditebus supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan atau AI for God. Dan Yayasan Lembaga Sabda juga menolong ya untuk siapapun yang yang akan menggunakan AI untuk belajar Alkitab, pakailah metode ya, pakailah metode. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat lengkap dan baik oleh Ibu Yulia ya, untuk guru-guru sekolah minggu bisa menggali Alkitab sebelum mengajar ya, sebelum mengajarkan itu kepada anak-anak. AI Square ada dua bagian dengan 4 langkah. Awali, amati, investigasi, ajaran, artinya, dan implementasi ya. Kita mengawali dengan doa, menyimak Alkitab secara teliti, lakukan investigasi, menggali teks lebih dalam dengan segala cara ya, manfaatkan AI ini, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong kita masuk ke dalam firman Tuhan ya, dan mendapatkan dan menggali kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya. Lalu pastikan ya, ketika kita memanfaatkan AI, kita yang belajar firman Tuhan, bukan AI yang belajar firman Tuhan, kita yang belajar apa artinya itu untuk aku. Dan pastikan kita juga bisa melakukan atau mengimplementasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Awali dan amati ini pertanyaan observasi, investigasi ini kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan diskusi. Langkah ketiga dengan ajaran dan artinya kita bisa membuat pertanyaan refleksi, implementasi kita bisa membuat pertanyaan aplikasi. Selain metode untuk kita bisa belajar atau punya literasi Alkitab yang baik, kita juga memerlukan alat-alat untuk belajar Alkitab. Nah, ini Yayasan Lembaga Sabda sendiri, kami sudah membuat beberapa alat ya yang akan menolong
guru-guru sekolah minggu ya, hamba-hamba Tuhan dan siapapun yang mau menggunakan AI untuk belajar Alkitab. Yang pertama, ya ini dari sekian banyak ya yang Yayasan Lembaga Sabda miliki yang sudah Sabda buat ya. Ada Alkitab GPT, lalu ada Badeno AI. Nah, kita akan masuk dulu dalam Alkitab GPT atau biasa disebut dengan AI Bible atau Conversational Bible ya. Ini Yayasan Lembaga Sabda sudah kembangkan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dengan Alkitab GPT ini ya, kita bisa belajar Alkitab ya dengan bahan-bahan yang sudah dilatih ya. Alkitab GPT ini dilatih untuk dengan bahan-bahan dari Yayasan Lembaga Sabda dan para mitra sehingga hasil yang diberikan ketika melakukan penggalian Alkitab itu bisa lebih kembali kepada firman Tuhan. Ya, ketika kami memberikan atau menyampaikan tentang Alkitab GPT ini kepada remaja ya yang ada di sebuah gereja ya, kami membukanya dengan satu hal. Hari ini ada mujizat. Mujizatnya apa? Sekarang kita tidak hanya bisa baca, kita tidak hanya bisa dengar Alkitab, kita nggak hanya bisa nonton Alkitab, tetapi puji Tuhan, sekarang kita juga bisa ngobrol loh dengan Alkitab ya, yaitu dengan Alkitab GPT. Kita bisa aja bicara dengan Alkitab ya, kita bisa tanya apapun kepada Alkitab GPT ini karena Alkitab GPT ini akan menolong kita mengembalikan apapun pertanyaan kita itu kembali kepada firman Tuhan. Intinya ya, Alkitab GPT ini adalah Alkitab yang memungkinkan kita melakukan conversation, melakukan ngobrol dengan Alkitab dengan teknologi AI. Dengan Alkitab GPT ya, kita bisa melakukan PA dengan lebih interaktif, kita bisa berdiskusi dengan Alkitab ya, dengan AI tentang firman Tuhan. Kita juga bisa melakukan ya hal-hal yang bersifat lebih interaksi ya dengan Alkitab GPT ini. Alkitab GPT ini sendiri adalah teknologi AI terbaru ya, sistem inovatif yang dirancang oleh Yayasan Lembaga Sabda. Tujuan kami membuat Alkitab GPT ini adalah untuk melakukan PA yang mendalam, PA yang bertanggung jawab, PA yang relevan, dan PA yang fun dengan teknologi terbaik dan teknologi tercanggih saat ini. Sehingga Alkitab GPT bisa menjadi alat bantu, Alkitab GPT bisa menjadi asisten dan teman ber-PA, menjadi teman untuk mempersiapkan pengajaran firman Tuhan juga bagi guru-guru sekolah minggu. Apa keistimewaannya? Alkitab GPT ini telah melalui proses pelatihan intensif ya, jadi sudah mendapatkan makanan berupa ratusan dataset dari Yayasan Lembaga Sabda ya, dengan mesin Sabda Bot dan versi-versi Alkitab yang begitu banyak, ditambah resource kekristenan lainnya yang sudah dikurasi dari Yayasan Lembaga Sabda, sehingga Alkitab GPT ini bisa mengerti dan menjawab sesuai dengan konteks Alkitab. Ya, sesuai dengan konteks Alkitab. Kalau istilahnya supaya tidak halu gitu ya untuk hasil-hasil yang disampaikan oleh Alkitab GPT ini. Nah, Alkitab GPT ini multi-language, jadi bisa bahasa apa aja, termasuk bahasa gaul juga bisa, multi-function, multi-platform, dan yang paling penting Alkitab GPT ini back to the Bible. Alkitab GPT tidak sama dengan Chat GPT ya, walaupun dibangun dengan teknologi ya, dengan Chat GPT, tetapi Alkitab GPT ini berbeda dengan Chat GPT. Fungsinya ya, banyak sekali fungsinya untuk belajar Alkitab. Tujuannya sekali lagi ya, untuk belajar Alkitab yang mendalam dan bertanggung jawab. Menampilkan ayat Alkitab, menjelaskan pengertian terkait ayat Alkitab ya, referensi ayat terkait topik interlinear bisa, membuat gambar bisa, dan ratusan fitur-fitur lainnya ya. Kita bisa melakukan penggalian Alkitab untuk melihat lebih dalam ya, istilahnya kalau dengan mikroskop gitu ya, atau kita melihat konteks yang lebih luas dengan kalau pakai ilustrasi dengan teleskop, atau kita bisa melihat seputarnya ya dengan periskop. Itu kalau kapal selam itu kan ada untuk melihat ya, supaya bisa melihat seputarnya, atau kita bisa melihat ya, melihat keadaan ketika kita sudah belajar firman Tuhan ya, dengan AI ini bisa menolong kita untuk melihat kondisi bagaimana hatiku ya, apakah dengan firman Tuhan atau dengan AI ini sudah menolong hatiku kembali terarah kepada firman-Nya. Nah ya, ini yang bisa dilakukan dengan Alkitab GPT ya, pakai prompt ya, lalu nanti bisa dapat bandingkan Yohanes 3 ayat 16 dalam AYT, terjemahan baru net bahasa asli. Nah, ini berbagai macam hasil yang bisa dihasilkan ketika kita melakukan PA dengan Alkitab GPT ya, membandingkan versi bahasa aslinya, lalu juga bisa meminta hal-hal yang detail. Misalnya ini waktu itu kami minta apa saja 7 perkataan Yesus di kayu salib, lalu diberikan 7 perkataannya gitu ya. Lalu juga bisa menolong
ketika kita sudah selesai melakukan PA tadi dengan langkah-langkah ES Square, kita juga bisa minta Alkitab GPT membuat renungan mungkin tentang kebangkitan Yesus gitu ya. Lalu juga membuat gambar kalau kita pakai gpt.sabda.org, terutama kalau menggunakan lewat GPT Store ya. Kalau mengakses Alkitab GPT lewat GPT Store, kita bisa membuat gambar dalam berbagai macam style ini ya. Ini dalam style kartun, ini dalam style Lego. Nah, ini gambar tentang apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, di atas itu gambar tentang Daniel ketika di gua singa. Lalu ini ketika Yunus ya. Yunus dimuntahkan, bukan Yunus di perut ikan ini ya. Yunus ketika dimuntahkan keluar dari mulut ikan, dan juga dengan Alkitab GPT ya, kita bisa membuat ilustrasi sekolah minggu. Nanti dibantu juga ya, kita juga bisa memanfaatkan Canva ketika kita sudah mendapatkan hasil dari Alkitab GPT, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan dengan Alkitab GPT ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan Alkitab GPT ini? Pertanyaan dari Kasari ya. Alkitab GPT itu bisa kita dapatkan lewat jalur-jalur ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bisa dari situs ai.sabda.org, ada juga dari situs gpt.sabda.org ya. Lalu juga dari situs Badeno ya, ada juga aplikasinya ya. Jadi bisa masuk ke dalam Play Store ya. Ini di live chat juga sudah ada link-link untuk mendapatkan Alkitab GPT. Jadi multi platform ya, lewat situs ada, lalu lewat Discord juga ada, lewat aplikasi Android Play Store juga ada. Jadi silahkan tinggal disesuaikan dengan ya device atau kebiasaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menggunakan teknologi untuk belajar Alkitab. Ya, itu untuk Alkitab GPT. Nah, sekarang ada alat yang kedua lagi yang akan sangat menolong kita punya literasi Alkitab ya, untuk kita bisa menggunakan AI belajar Alkitab. Itu adalah situs baca, dengar, nonton Alkitab bersama, atau yang sudah kami lengkapi dengan AI-nya ya. Ini nanti bisa diakses di situs sabda.id/badeno ya. Badeno, ba itu baca, d itu dengar, no itu nonton ya. Badeno, Alkitab bersama, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Ini adalah Alkitab yang kami memang rancang khusus untuk generasi multimedia ya, untuk generasi Z ya, sekarang untuk generasi Alpha dan seterusnya. Ini adalah Alkitab multimedia abad ke-21 atau kami sebut dengan Media First Bible ya. Dan sekarang ya, ini situs ini sudah dirancang sejak tahun 2020 yang lalu, dan sejak 2 tahun yang lalu kami juga sudah integrasikan dengan teknologi AI begitu. Nah, ini sebenarnya Badeno ini adalah rencana untuk membaca Alkitab, membaca, dengar, nonton Alkitab sepanjang 1 tahun ya, dengan pilihan-pilihan jadwalnya. Nah, ini akan sangat menolong untuk anak sekolah minggu kita sendiri, bahkan ya remaja juga, untuk bisa mempelajari Alkitab dengan caranya ya, dengan media-media, tetapi secara teratur setiap hari. Ini ada fitur-fiturnya baca, dengar, nonton, lalu kita bisa baca, kita bisa dengar, ada audio langsung, dan kita bisa menonton film Yesus atau film Alkitab yang sudah disesuaikan dengan teks Alkitabnya. Tetapi ya, ada juga Badeno Plus. Dalam Badeno Plus kita bisa lakukan banyak hal. Studi, pertanyaan, renungan, dan sebagainya, ditambah ada Badeno AI. Nah, dengan Badeno AI ini ya, semua hasil ya dari teks Alkitab itu sudah kita olah ya, supaya mendapatkan data-data yang sudah ditrain dari Alkitab dan bahan dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Ada ringkasan ya, lalu ada pengantar latar belakang, ini ya, ringkasan, latar belakang, ada kata kunci, itu semua sudah ada, sudah kami grounding sehingga tidak perlu lagi membuat prompt sendiri ya. Sudah ada di dalam situs Badeno AI, dan ada pelajaran, doa, dan sebagainya. Bahkan kita bisa langsung juga melakukan PA sendiri karena sudah disediakan kotak prompt. Dengan kotak prompt itu kita bisa melakukan atau memasukkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa menggali Alkitab. Nah, semua alat-alat ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada di situs gpt.sabda.org, karena ini adalah alat-alat AI untuk belajar Alkitab. Tidak hanya Alkitab GPT, tidak hanya Badeno, kami juga ada Counseling GPT, kami juga ada Christian Counselor Resources, ada juga Sabda MLC GPT. Silahkan nanti bisa diakses untuk tahu ya bagaimana kita bisa memanfaatnya. Lalu pilar yang keempat. Ya, pilar yang keempat tadi ada yang pilar pertama literasi AI, pilar kedua ada pilar kedua ada skill ya, lalu pilar ketiga literasi Alkitab, lalu yang keempat ini adalah learning ya. Bagaimana pada era AI ini kita punya konsep untuk belajar yang baru, konsep untuk pelayanan yang baru.
Cara belajar Alkitab yang baru saat ini adalah learning on demand atau just in time learning. Dan sekarang kita masuk dalam conversational learning, sudah ada Alkitab GPT. Tetapi ya, perkembangan teknologi yang luar biasa ini, kalau mau kita gunakan dalam pelayanan, ada komitmen yang harus kita miliki, yaitu harus terus belajar AI yang selalu berkembang, harus terus belajar tools ya. Saat ini mungkin ketika kita sedang duduk di sini mendengarkan seminar ini ya, ada ratusan tools AI yang sedang dikembangkan ya. Ratusan tools AI yang baru yang bermunculan, dan ditambah ya, kita harus belajar lebih banyak lagi sumber-sumber supaya kita bisa terus bereksperimen dan terus berkembang. Kami juga sangat mendorong di setiap gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada komunitas untuk belajar AI yang sehat. Karena dengan komunitas itulah kita bisa sharing. Ini loh, saya tadi bikin prompt ini, hasilnya ini. Ini loh, tadi saya bikin materi belajar menggunakan tools ini dan hasilnya ini, ya. Dengan begitu, pada era AI ini, guru-guru sekolah minggu dan gereja, kami doakan dan kami yakin dan percaya bisa lebih maju, terutama dalam usaha untuk menjangkau generasi digital dan generasi AI. Kalau memang punya komitmen untuk belajar bersama, ya. Inilah semua ya, 4 pilar di mana kita bisa belajar. Ya, belajar AI dengan cara yang sehat ya, belajar AI untuk menghindari supaya ya AI itu tidak menjadi sesuatu yang berbahaya tetapi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang sudah kami juga lakukan untuk anak-anak muda ya. Mereka juga sangat senang bisa belajar AI ya, ini di STT. Lalu ini kami juga pernah adakan training ya untuk penggunaan AI untuk hamba-hamba Tuhan juga ya, selama 4 hari 32 jam ya belajar untuk AI ini, dan juga ada bootcamp tentang AI di Bandung yang pernah kami selenggarakan beberapa waktu yang lalu. Jadi pastikan ya, 4 pilar ini juga menjadi roadmap ya, roadmap bagi gereja atau bagi sekolah minggu untuk bisa mulai memastikan AI itu bisa digunakan untuk pelayanan di dalam gereja. Literasi AI, skill AI, literasi Alkitab, dan learning AI. Dan pastikan ya, pilihan itu di tangan kita. Dengan fondasi Alkitab, pastikan kita bisa pakai alat-alat AI ini bagi pekerjaan dan kemajuan gereja Tuhan ditambah sekolah minggu kita. Tetapi hati-hati, kembali saya ingatkan, kami dari Yayasan Lembaga Sabda terus mengingatkan, AI is dangerous, AI itu bahaya. Percaya? Setuju? Saya yakin banyak yang percaya, banyak yang setuju. Kalau enggak mungkin. Banyak pro dan kontra tentang penggunaan AI ini di dalam gereja atau dalam pelayanan sekolah minggu. Tetapi bahaya terbesarnya itu bukan bahaya dari AI itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian dan kakak-kakak semua. Apa bahaya terbesar dari AI? Apa coba? AI jahat atau AI ini bla bla bla? Tidak. Bahaya terbesar dari AI itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau pakai AI, itu akan menjadi bahaya yang terbesar bagi diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa memastikan anak-anak ini, generasi depan, gereja masa depan dipakai atau relevan dengan dunia yang akan datang. Ya, gereja kita tidak akan bisa menjangkau atau melayani pada masa depan. Bahaya terbesarnya adalah kita. Tetapi puji Tuhan, ya. Bahaya terbesar ada di dalam diri kita, tetapi kita juga bisa menjadi harapan terbesar. Anda pun menjadi harapan terbesar bagi gereja saat ini, ya. Ketika mengikuti kegiatan ini, kami harap Anda pulang tidak dengan tidak mau pakai AI malahan, tetapi justru ketika selesai mengikuti kegiatan ini, Anda pulang dengan semangat dan komitmen dan panggilan baru dari Tuhan. Aku harus menggunakan AI, aku harus belajar AI, saya harus push diri saya belajar AI untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjangkau generasi digital atau suku AI ini ya. Anda adalah harapan gereja yang terbesar jika Anda mau pakai AI untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah banyak yang pakai AI bukan untuk Tuhan ya. Tetapi mari kita persilakan Tuhan, gunakanlah diriku supaya aku bisa manfaatkan AI ini untukmu Tuhan, untuk menjangkau generasi ini kembali kepadamu ya. Harus dipakai untuk memenangkan jiwa dan melayani generasi AI yang adalah masa depan gereja. Mereka adalah suku digital, suku terabaikan terbesar yang ada di depan mata kita. Kita mau diam saja? Tidak, ya. Pastikan kita mau memanfaatkan AI ini untuk menjangkau mereka. Biarlah semua informasi yang sudah kami bagikan ini mendorong kita semua untuk menggunakan AI bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kami dari Yayasan Lembaga Sabda mengucapkan banyak terima kasih ya untuk semua yang sudah partisipasinya ya, sudah mengikuti kegiatan ini. Ada 80 orang yang masih stay dari awal sampai akhir, puji Tuhan ya, dan kiranya siap bisa membagikan berkat ini kepada yang lain. Sebelum kami pamit undur diri ya,
kita mungkin berfoto bersama dulu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya setelah ini saya akan sampaikan beberapa informasi, ada hal-hal yang bisa kita bawa pulang dan juga materi yang akan dibawa pulang, kami akan berikan informasinya. Mungkin rekan saya Aldo bisa menolong dulu untuk foto bersama, silahkan. Ya, kita akan foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu untuk open cam semua dan tampilkan gaya terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Bentar. Oke, lanjut. Selanjutnya ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Aldo. Baik, saya akan share screen ya untuk ada beberapa informasi yang sangat sayang untuk dilewatkan ya. Karena kami punya berbagai macam produk yang juga bisa didapatkan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, share screen. Ya. Ya, sudah terlihat ya? Oke, slideshow dulu. Baik, ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, silahkan bisa mengunduh materi kami untuk pengenalan dan pemanfaatan AI untuk pelayanan sekolah minggu ini di bit.ly/GSM GKI Kediri ya. Silahkan nanti bisa diakses, materi-materi sudah kami masukkan di situ. Silahkan dimanfaatkan, dibaca lagi, diulang lagi ya, diikuti langkahnya satu persatu. Pelan-pelan dipelajari di rumah atau diajarkan lagi kepada rekan-rekan yang ada di gereja, sangat-sangat dipersilahkan ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi mungkin agak bingung ya, ini tools AI-nya ada di mana? Silakan nanti bisa mengakses gpt.sabda.org/tools ya untuk mendapatkan tools-tools AI khusus hanya untuk belajar Alkitab ya, atau untuk pelayanan ya yang berdasarkan firman Tuhan di dalam situs gpt.sabda.org. Dan kami juga ingin sangat rindu ya pada kesempatan kali ini ingin membagikan informasi kepada rekan-rekan semua ya, bahwa Yayasan Lembaga Sabda juga membuka kelas-kelas khusus untuk kita bisa belajar firman Tuhan dan memperlengkapi diri kita tentang firman Tuhan. Nah, ada beberapa kelas yang akan dibuka, itu ada pertama tentang kelas doktrin Roh Kudus, itu kami akan buka tanggal 29 April. Jadi silahkan bisa mendaftarkan diri, ini kelasnya hanya berlangsung sepanjang 1 minggu kok Bapak Ibu Saudara sekalian, ada modul yang akan kami bagikan, dan juga diskusi hanya akan dilakukan di dalam WhatsApp group ya. WhatsApp group itu pun ada waktunya, jadi tidak 24 jam ya. Ada waktunya, bisa dipilih kelas pagi atau bisa dipilih kelas malam ya. Pemaparan materi akan disampaikan lewat Zoom yang akan dilaksanakan tanggal 29 April. Jadi silakan mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu ingin mendapatkan tambahan skill ya untuk menggunakan alat-alat AI dalam pelayanan. Hari Senin nanti tanggal 6 April ada AI House Zoom AI Companion yang akan dipakai untuk pelayanan. Jadi silahkan bisa bergabung ya tanggal 20 April nanti, mendaftarkan diri di bit.ly/sabda-AI ya. Ini gratis ya, jadi silahkan bisa bergabung. Sangat-sangat sayang karena biasa sudah pada pakai Zoom, tapi tidak tahu ada fitur-fitur AI di dalam Zoom itu yang akan sangat menolong supaya rapat itu tidak berlalu begitu saja, supaya seminar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi begitu banyak hal yang bisa dihasilkan lewat Zoom kita ketika kita memanfaatkan Zoom AI Companion ini. Sangat sayang untuk dilewatkan ya. Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam forum diskusi teologi studi Alkitab digital, dan nanti tanggal 24 April ya, kita akan sama-sama membahas tentang studi Alkitab digital smart. Apa itu ya studi Alkitab digital yang smart? Silakan nanti hadir pukul 10 sampai 11.30, gratis juga, tapi perlu mendaftarkan diri ya di bit.ly/formdesk-mlc. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak-anak muda remaja, kami juga mengajak untuk mengundang anak-anak muda remajanya untuk ikut dalam kegiatan Sabda Youth Learning Center. Kami akan membuka kelas ini tanggal 27 sampai 29 April. Diskusinya juga lewat WhatsApp group hanya 3 hari, dan kami juga akan memberikan modul-modul yang kekinian, modul-modul berupa multimedia ya.
Judulnya untuk bulan April ini adalah The Spiritual Glowing Up. Nah, kalau anak-anak muda sekarang kan taunya glowing, glowing itu bukannya glowing ya. Apapun yang glowing tapi tidak bersumber dari sumber glowing yang sejati. Nah, kita ajarkan mereka lewat modul ini selama 3 hari bagaimana punya The Spiritual Glowing up yang sejati. Ya, lalu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ingin bertanya lebih banyak tentang AI, ya, atau diskusi tentang AI atau ingin membagikan informasi tentang AI, silakan bergabung dalam Office Hour AI Jumat 24 April 2026 pukul 3. Ya, silakan mengakses semua kegiatan-kegiatan kami di YouTube Sabda Alkitab dan juga di Spotify Sabda Live. Dan kami ingin memberikan beberapa oleh-oleh dari Yayasan Lembaga Sabda, ya. Semuanya dalam bentuk online. Kami punya e-book dan audio penginjilan kepada suku digital. Jadi silahkan bisa mengunduh audio ini dan e-book ini, lalu bisa dibagikan kepada lebih banyak orang, tapi harus dibaca dulu ya, baru dibagikan supaya lebih memahami lagi bagaimana sih sebenarnya kita bisa atau kita perlu melakukan penginjilan kepada suku digital. Ya, lalu kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung dalam komunitas AI for God. Ada WhatsApp grupnya, bahkan sudah ada channel juga untuk AI dan guru sekolah minggu. Langsung saja bisa nanti ada link untuk masuk ke dalam WhatsApp grup tersebut akan dibagikan di live chat. Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan bisa masuk untuk bertanya, ya. Sudah banyak orang menjadi anggota grup ini dari nol, tidak tahu apa-apa tentang AI, sampai akhirnya mereka bisa membuat banyak sekali, ya, banyak sekali konten untuk belajar firman Tuhan, konten untuk mengajarkan firman Tuhan lewat komunitas AI for God ini, ya. Dan juga ikuti medsosnya komunitas Bank AI lewat Instagram, YouTube-nya maupun TikTok-nya Bank AI. Ya, untuk mendapatkan semua informasi tentang AI for God, ya, silakan masuk ke dalam situs AI for God Center for Excellence di situs center.sabda.org. Dan ini semua seminar-seminar kami terkait AI ada di ai.sabda.org, ya. Dan ya, ini adalah buku yang sangat penting yang ada juga tersedia di situs Center dan situs AI, ya, yaitu AI for God Beginners, ya. Buku ini adalah panduan dasar untuk kita bisa memahami dan memakai AI secara bijak, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara gratis bisa diakses di situs ai.sabda.org dan di situs center.sabda.org. Dan silahkan juga membawa pulang traktat-traktat dari Yayasan Lembaga Sabda. Semuanya bisa didapatkan di mediasabda.org/traktat. Hati yang baru, Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Mati dalam Yesus Kristus, hatiku rumah Kristus, ya, versi remaja, dan hatiku rumah Kristus versi anak. Semuanya silahkan bisa dipakai dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada juga buku Hati Pemuritan yang akan menolong kita belajar tentang bagaimana memuridkan berdasarkan panggilan kasih Yesus yang mendorong pemuritan sejati, ada di situs ebuku.org, ya. Ini adalah komik-komik dari Yayasan Lembaga Sabda. Ada semua komik Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu bisa diakses di situs komik.app, dan juga ada komik mesias.sabda.org yang khusus bercerita tentang kisah Yesus, ya, berdasarkan Injil Markus, ya. Baik, ini adalah bahan-bahan pelayanan anak dari Yayasan Lembaga Sabda, bahan parenting dan sebagainya. Dan silakan bisa mengakses semua informasi-informasi pelayanan kami dari Yayasan Lembaga Sabda.